بسم الله الرحمن الرحيم. والنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لم يفهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata min ahsanil lughati fil 'alam wa ja'alaha min lughatil Qur'anil Karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ahsani wa afsahil lisani kalaman. Kaifa halukum ayyuhat talaba al-bararah, nad'ukum jami'an ala sihhatin wa afiyatin wa sitr. Tashilan li wa tafhiman lakum antiq amamakum bil mantiqis sharih bil lughah al-Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Santri Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Istiqomah Sambas yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah mempelajari materi daripada i'rab, antara lain i'rab rafa, nasab, jar. Maka kesempatan kali ini kita akan memasuki materi daripada i'rab jazm. Akan tetapi sebelum kita memasuki materi i'rab jazm ini, kita akan mengenal terlebih dahulu bagian daripada fi'il mudhari'. Perhatikan anwa'ul i'rab terlebih dahulu. Anwa'ul i'rab terbagi menjadi berapa? Menjadi 4. Yang pertama rafa', yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazm. Kemudian i'rab rafa' ditandai dengan dhamma, i'rab nasab ditandai dengan fathah, i'rab jar ditandai dengan kasrah, i'rab jazm ditandai dengan sukun. Sebelum kita masuki bahasan utama kita, yakni i'rab jazm, kita akan mengenal terlebih dahulu bagian daripada fi'il yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yakni al-fi'lul mudhari'. Fokus kita akan pelajari fi'il mudhari'. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari'? Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbali. Setiap fi'il yang menunjukkan hasil daripada sebuah perbuatan ataupun pekerjaan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Tanda fi'il mudhari' terbagi menjadi 4. Yang pertama ya, diawali dengan ya. Yang kedua diawali dengan ta, diawali dengan hamzah, diawali dengan nun. Contoh, diawali dengan ya, yadrusuh, diawali dengan ta, tadrusuh, diawali dengan hamzah, adrusuh, diawali dengan nun, nadrusuh. Maka ya, ta, hamzah, nun disebut dengan tanda fi'il mudhari' yang kemudian disebut dengan huruful mudhari'ah, huruf-huruf fi'il mudhari'. Kemudian kita masuki pada i'rabul fi'il mudhari' daripada i'rab fi'il mudhari' marfu'. Sebelumnya kita akan membagi fi'il mudhari' yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah fi'il sahih akhir. Kemudian yang kedua fi'il mu'tal akhir. Al-fi'lul mu'talul akhir, fi'il mu'tal akhir. Apa definisi daripada fi'il sahih akhir? Kullu fi'lin mudhari'in laysa harfuhul akhir, laysa harfuhul akhiru harfa illatin. Setiap fi'il mudhari' bukanlah huruf terakhirnya ada huruf illat. Laisa alifan wala wawan wala ya'an. Bukan ada alifnya, bukan ada wawnya, dan bukan ada ya-nya. Kemudian definisi daripada fi'il mu'tal akhir, kullu fi'lin mudhari'in akhiruhu harfu illatin. Setiap fi'il mudhari' akhirnya adalah huruf illat. Huruf illat di sini ada 3. Huruf illat dalam ilmu nahu ada 3. Yang pertama alif, waw, dan ya. Maka kita mengawali daripada contoh fi'il sahih akhir, yakni yadrusuh. Perhatikan huruf terakhirnya sin. Ini disebut dengan fi'il sahih akhir karena sin tidak termasuk daripada alif, waw, dan ya. Sedangkan contoh daripada fi'il mu'tal akhir, yakni yang pertama adalah yas'a. Perhatikan kalimat yas'a. Harokat apakah ini? Huruf apakah di akhir daripada fi'il ini? Inilah yang disebut dengan alif. Disebut dengan alif. Kenapa disebut dengan alif? Karena dia tidak berharokat. Maka alif itu cirinya dia tidak bisa diharokati. Kalau bisa diharokati maka tidak disebut dengan alif, akan tetapi disebut dengan hamzah.
Kalau seperti ini disebut dengan alif apa? Kalau bentuknya adalah ya, maka dia disebut dengan alif maksurah. Tapi kalau bentuknya seperti hamzah, maka dia disebut dengan alif mamdudah. Kemudian contoh yang kedua, yad'u. Yad'u di sini diakhiri oleh waw. Kemudian yamshi diakhiri dengan ya. Maka alif, waw dan ya sebagai tanda bahwasanya dia disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir. Sebaliknya sahih akhir tidak diakhiri oleh alif, waw dan ya. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yakni i'rabul fi'il mudhari'. I'rabnya fi'il mudhari'. Yang pertama, huwa yadrusun nahwa fil fasli. Dia belajar ilmu nahwu di dalam kelas. Contoh yang kedua, wa yas'a fit ta'allumi. Dia berusaha keras dalam hal belajar. Yang ketiga, wa yad'u ila Allah. Dia berdoa kepada Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, huwa yamshi fit tariqi. Dia berjalan di sebuah jalan. Perhatikan 4 fi'il ini. Yadrusu, yas'a, yad'u, yamshi. Perhatikan huruf terakhirnya. Yadrusu diakhiri sin, yas'a diakhiri alif, yakni alif maksurah ketika dia seperti ya. Yad'u diakhiri waw dan diakhiri ya. Maka berbeda seluruh fi'il ini. Ketika yadrusu tidak terdapat daripada salah satu alif, waw dan ya, maka dia disebut dengan fi'il sahih akhir. Maka kemudian diharokati i'rabnya rafa sebagai tanda i'rab dengan disebut dhammah zahirah, dhammah yang jelas. Sedangkan kalimat yas'a, yad'u dan yamshi harokatnya tidak berharokat dhammah, tidak berharokat dhammah. Dia rafa tapi harokatnya tidak dhammah. Tidak ada di akhir yas'a ada dhammah, tidak ada di akhir yad'u dhammah, tidak ada di akhir yamshi dhammah. Maka ketiga-tiganya tetap i'rabnya rafa, tapi tanda rafa'nya disebut dengan dhammah muqaddarah, yakni dhammah yang dikira-kira. Mengira-ngira adanya dhammah di akhir huruf alif, waw dan ya. Maka kemudian i'rabnya disebut dengan dhammah muqaddarah. Beda dengan fi'il sahih akhir, dhammahnya nampak, tapi ketika dia ada di fi'il mu'tal, dhammahnya tidak nampak, maka i'rab rafa'nya disebut dengan i'rab rafa' dengan dhammah muqaddarah. Kita masuk pada praktek. At-tamrinu fil i'rab. Syakkilil fi'l al-mudhari' al-ati. Harakati fi'il mudhari' berikut. Huwa ad-darsah. Harakati kalimat ya. Ya, kaf, ta, ba. Yang kedua, ana aj fi syari'i. Ini maknanya adalah berlari. Fi syari'i, di jalan raya. Contoh yang ketiga, anta tashk indal maridi. Engkau mengeluh ketika sakit. Diharakati fi'il mudhari' ini. Kemudian yang keempat, nahnu nans al-wadhifata. Kami lupa pada tugas. Perhatikan, ya, yak, ajr, tashk, nans. Ini di antum harakati. Diharakati khusus fi'il mudhari'nya saja. Kemudian setelah itu tentukan fi'il mudhari' ini masuk pada kategori fi'il mudhari' yang mana? Apa dia sahih akhir? Apa dia mu'tal akhir akhirnya alif? Apa dia mu'tal akhir akhirnya waw? Apa dia mu'tal akhir akhirnya ya? Maka antum tentukan pilihan antum dari 4 fi'il berikut ini. Perhatikan, harakati terlebih dahulu fi'il mudhari'nya, baru kemudian tentukan salah satu di antara apakah dia sahih akhir atau mu'tal akhir. Kalaupun mu'tal, mu'talnya apa? Ini tugas antum supaya antum bisa memahami. Kalaupun antum tidak faham, silahkan diulang lagi video ini. Kalau antum tidak faham mengulang video dari keterangan Ustaz, antum hubungi Ustaz, insyaallah akan Ustaz jawab. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai di sini majelis kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا
علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا يا